Halo friend, Halo. apa kabar kalian? Pada hari ini kita kembali lagi di Psikologi. Tentunya pada hari ini kita juga akan membahas suatu hal yang menarik lagi. Apa tuh hari ini topik kita? Topik kita adalah sesuatu yang panas. Panas. Apa tuh coba? Ini tentang El Nino. Bukan. Oh, bukan. Bukan Godzilla El Nino, itu cuaca bro. Kalau yang ini adalah salah satu sifat manusia. Panas. Manusia Apa itu? panas. Apa itu? Coba. Marah. Oke, dekat. Oke, betul marah. Marah ya. Oke. Marah. Namanya kita hari ini adalah emotional damage. Emotional damage. Ya, kita pada hari ini bakal bahas emosional. Jadi gimana emosional ini sangat berperan juga dalam kehidupan kita sehari-hari di dunia manapun, dunia kerja, dunia percintaan atau dunia atau di keluarga itu berdampak. Oke, Pada hari oke, ini jadi topik kita. Oke. Oke. Cukup menarik. Kalau menurut kamu nih, Jo, nah, kalau emosional ini biasanya kayak gimana? Emosional kayak bikin misalnya kayak kamu marah deh gimana? Itu kenapa? Gitu. Kenapa? Penyebabnya. Penyebabnya. Ya, penyebabnya apa? Salah satunya ya. Salah satunya contoh aja nggak apa-apa. Contoh. Mau banyak juga boleh. Enggak, salah satu aja. Salah satu, oke. Mungkin ya sampai marah cuman udah dongkol kali ya. Ya, Dongkol itu dongkol. masuk emosi ya? Tongkol itu Cuman kan nggak biasanya berlebihan. pakai nasi itu. Oh iya. Kan Ikan tontol. tongkol. Tontol itu kalau tuh karakter animasi itu. Gimana nanti gimana? Aduh. Jadi biasanya ya mungkin emosi cuman nggak yang membara ya. Bukan yang sampai Ya pokoknya emosi lah. Intinya emosimu karena apa nih? Apa Ya. sih? Biasanya yang paling gampang ke-trigger tuh kalau misalnya paling sebel misalnya kita udah nge-plan kita mau ngelakuin A gitu. Oke. Baru mau ngelakuin terus ada orang yang sekonyong-konyong kayak sok nasihatin kamu ngelakuin aja. Nah, Oh. memang aku mau ngelakuin gitu loh, nggak usah dikasih tahu apa emang mau ngelakuin gitu. Iya. Jadi kayak iya Kayak udah mau OTW gitu loh. Oh. Paham nggak sih? Jadi kadang kesel aja. Oh, maksudnya kamu mau melakukan tapi sudah ayo kan. Iya. Jadi kayak ya gitulah gimana ya. Kayak gitu ya. Iya, Oke. Nah, pada hari ini ya, itu kan salah satu contoh nih. Iya. Pada hari ini kita punya poin topik tentunya. Oke. Tiga poinnya. Yang pertama, pemicu emosi yang ada terus pengalamannya gimana pengalamannya, terus pengaruh emosi dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Kalau aku tadi udah. Kamu gimana sih? Kamu Kalau pemicu, trigger yang bisa trigger? triggernya sebenarnya saya ini orangnya bukan tipikal yang suka marah ya sebenarnya. Ya. Lebih suka mengalah aja. Cuma kadang kalau ditanya untuk emosi, pasti ada dong setiap manusia. Saya sendiri Ya. juga ada. Biasanya aku itu benar-benar marah itu suka dibohongin orang. Pertama itu paling nggak suka banget dibohongin. Lebih baik jujur daripada kayak bilangnya bisa tiba-tiba enggak atau bilangnya iya tiba-tiba enggak. Nah, itu sangat bikin emosi. Yang kedua itu ya cuma dua sih sebenarnya. Ini waktu. Saya kalau sama waktu sensitif kan namanya emosi ya. Ya. Sensitif. Dua hal ini pokoknya kalau kalian nggak ngeliat dua ini aman deh. Kayak kalau di apa ya biar disudutin kayak apapun ya tetap stay. Cekam aja ya, nggak perlu yang marah-marah gimana. Disudutin di pojok tembok itu. Iya nggak masalah sampai kepentok itu Top. benturin. Enggak lah ya. Oh gitu. Bahasa apa sih ini? Oke. Enggak, pokoknya kita disudutin tuh yang enggak kasih Iya. gimana. Tapi memang tiap orang memang benar katanya Marcel pasti ada trigger Ya, yang lebih gampang apa ya? Kayaknya kesel jadi. Iya, kesel banget lah. Ya itu kan tiap orang beda-beda ya. Kalau mau kesel atau gimana kan pasti punya salah satu titik sensitifnya manusia kan. Oke. Ya bukan titik sensitif yang enak ya. Iya. Ini lebih ke perasaan. Ini berarti spot ya, emotional spot ya. Ya, emotional spot. Apa ini? Contohnya apa itu? Ya itu masalah waktu itu dibohongin. Kan langsung spot emosionalnya langsung. Ya, kan ada orang yang nggak perlu dihitung, nggak perlu ada titik itu, gampang marah biasanya. Mungkin kalau kita dipercandain, kan ada yang dipercandain. Ya. Nah, kan biasanya dia sukanya ngebul, bercandain orang. tapi dipercandain balik nggak mau marah. Terus banyak sih yang Iya. begitu, nggak hanya untuk dipercandain, misalnya di kode apa kayak ngebully, dia suka bully tapi dibully balik marah juga. Iya. Banyak sih itu. Banyak sih, cuma kayak Layak gitu. ditemenin ya? Apa? Layak ditemenin ya? Tergantung orangnya, jangan mancing-mancing dong. Tergantung orangnya dong. Tergantung masing-masing pribadi. Kalau aku sih orangnya meskipun nggak suka, orangnya nggak suka sama aku nih, karena nggak tahu alasannya apa, ya udah. Kalau dia bisa nerima sebagai teman ya oke. Kalau enggak ya udah. Aku kan tipikalnya nggak bisa berteman dengan musuh, Mas. Meskipun pada pertemanannya dalam satu tongkrongan kamu terus yang dibully, just fine ya? Yo just fine, nggak apa-apa. Tapi pasti aku bully balik.
Lah kan nanti dia marah, jadi nggak asik berteman. Ya kan suka-suka aku kan, pokoknya aku kan dia nggak suka sama aku ya nggak masalah. Nggak suka cara kan biasanya ada orang yang tipikal gak berteman itu lihat caranya ya misalnya kalau dia dibully harusnya ya kalau dia dibully jadinya. Kalau dia membuli aku, maksudnya kalau dia bully aku, ya udah aku diam aja kan nggak masalah kan namanya bercanda teman ya. Tapi kalau dibully dia marah ya urusannya dia. Kan namanya kita berteman ya kan. Kalau marah ya udah, kalau nggak cocok ya udah, lu yang pergi. Ini kan lingkungan aku, makanya sama teman-teman aku. Kalau dia nggak cocok ya sudah. Bebas. Kalau kamu sendiri gimana kalau kamu dibully? Tapi memang kamu kalau di lingkungannya udah nggak cocok, aku lebih pilih keluar dari lingkungan. Oh, jadi nggak cocok ya sama yang itu ya? Iya, kalau pada waktu itu sikon itu aku nggak suka. Memang daripada aku tipikalnya daripada konfrontasi mending aku mikir. Tapi kalau orangnya udah minta maaf, ya nggak apa-apa. habis itu dibully lagi. Goblok. Tak smack. Ya kan udah minta maaf, maksudnya kan mau berteman lagi. Tapi kalau dibully lagi kok maaf. Enggak, ya maksudnya kan pasti kamu udah punya defense mechanism kan. Yang pertama mungkin oke, aku begini. Tapi kalau yang kedua kali, sorry tuh. Tadi poin yang pertama tadi ya, tadi kan udah pemicu emosi ya tadi. Iya. Pemicunya ya karena tadi apa? Yang pertama kamu tadi? Apa ya? Jadi lupa. Kayak apa tuh pertama? Kalau aku kan bohong kan jelas, faktu lah jelas. Ya kayak gimana ya? Gimana ya bahasanya susah ya. Jadi apa yang aku mau lakuin tapi diduluin sama orang itu nyebelin menurut. Terus kita tanya ya nih dari pemicu tadi cara menghindari konfliknya gimana? Kayak tadi case tadi. Oh ya. Kalau untuk caseku kan tadi udah biasa ditemenin nggak gitu ya? Nggak diduluin. Kalau untuk caseku ya nggak bisa sih. Karena kalau untuk caseku kan misalnya orang ngeduluin ngomong itu kan kadang ada benernya. Mungkin mengingatkan gitu ya. Iya. Cuman kadang kayak iya ya aku mau ngerjain itu gitu loh, paham nggak sih? Iya. Sebetulnya nggak ada yang harus dihindarin, cuman mungkin ke diri sendiri aja ya udah. Oke. Jadi lebih baik ini ya kontrol yang di dalam aja. Komunikasi nggak sama si orangnya tuh. Ya mungkin kalau daripada gitu berarti komunikasi. Mungkin, ya aku mau ngelakuin ini. Gitu. Jadi nggak diserobot yang kayak. Ya lebih baik ngomong kan, terus terang gitu ya. Supaya nggak jadi kesalahpahaman. Ya, kalau dari sama aja sih sebenarnya, semua komunikasi. Kalau misalnya memang pertama kan bohong kan, bohong. Kita komunikasi nggak namanya temen, kita harus komunikasi, harus ngobrol dong. Kalau misalnya memang nggak bisa ya udah nggak apa-apa, ngomong aja gitu kan. Nggak perlu kan, nggak mungkin ya kalau kamu nggak bisa ngomong tiba-tiba harus ya nggak mungkin. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa, tapi jangan sampai bohong. Yang pertama dan yang kedua untuk waktu mungkin ya sama juga solusinya ngobrol, ngomong. Gak sama dia nih, sering nih kayak gitu, cuma ngobrol aja. Kalau memang dia berhalangan ya sama aja ngomong gitu, nggak bisa gitu. Jadi kalau mau on time, ya ngomong aja. Kalau aku nih orangnya on time, kamu berangkat sekian. Case-nya ke aku beda, ya sama aja kayak kamu pergi kantor nih, masa ya kamu yang mau telat gitu kan. Ngobrol aja. Kalau aku nggak bisa nih, sorry, aku ada urusan apa atau aku lagi males atau apa, aku nggak mau keluar. Udah beres. Nggak bakal nyakitin apa-apa. Kita juga waktu juga nggak kebuang sia-sia ya kan. Kalau aku sih sebenarnya waktu itu penting kan, soalnya kalau misalnya janjian sama kamu, tiba-tiba kamu lama molor gitu, ternyata kamu nggak bisa, kan waktuku kebuang. Harusnya aku bisa bersenang-senang buat diriku sama temen-temen yang lainnya, tapi udah ngabisin nungguin kamu kayak gitu. Sama kayak gitu. Jadi ngobrol, semua itu komunikasi ya. Ya. Semua komunikasi. Tapi kalau misalnya ke pasangan nih, gimana? Konflik biasanya pemicu marahnya sama? Nggak, beda. Ke pasangan nih, sama cewek kamu nih. Enggak sih. Enggak, kadang. Berarti enak tuh. Kalau cewek mau pacaran sama dia, gampang, nggak pernah marah dia. Ansos ya? Ansos enggak ya? Enggak, mungkin kalau ke pasangan aku mungkin yang gampang nge-trigger mungkin kalau misalnya oversharing kan gitu aja. Oversharing, ya kan kayak pantas di-share ke mana-mana gitu kan. Sama aja dong. Iya, nggak tahu. Diumbar-umbar kan, banyak kan. Temen-temenku juga banyak kayak gitu, diumbar-umbar. Iya, nggak salah, cuman... Ya memang nggak salah. Cuma kan ada baiknya itu kan untuk pribadi gitu ya. Jadi nggak perlu di-sharing ke banyak orang, jadi kan banyak orang tahu kan kayak gitu. Masalahnya apa kayak gitu. Kalau kelihatannya kok nggak harmonis jadi kayak gitu kan. Ya. Itu penting sih untuk kalian yang pansos nih, yang cewek-cewek nih ya. Cowok jangan ya, jarang kayak gitu. Cewek-cewek kecuali mungkin kalau emang tujuannya ngebangun self branding gitu ya. Dia oversharingnya mungkin bukan tentang dalam hubungan tapi mungkin kegiatan untuk brandingnya mungkin. Iya, branding kayak kalau konten kreator kan jadinya gitu. Ya nggak masalah kalau kontennya suatu hal kayak gitu ya, tergantung konteksnya juga tergantung mana yang memang benar-benar masalah serius atau mana yang
buat konteksnya untuk konten gitu loh. Iya. Kalau itu Kalau kamu, sih, Sel? kalau aku sendiri kan tadi kan ya pasangan sih Masalah waktu juga. sama waktu biasanya. Saya pernah nungguin ya Your gebetan, ex. gebetan lah dulu ya. Wah sih. Dulu itu gebetan. ya kebanyakan Banyak itu nanti ya. Oke. udah dateng nih, kan lo tahu sendiri kan kalau aku orangnya kan on time nih, misalnya janjian jam 7, aku jam 6 udah angkat sampai sana gitu. Nah, masalahnya ketika sudah kalau jam 6 mau kecepatan dengan 7, ya at least aku udah nungguin sampai jam 7 kan. Ya ternyata jam 7 itu belum ngapa-ngapain, terus make up lama sampai sejam, dan jam 8 baru selesai. Ya kamu bantu prepare. Kan bete kan nih nungguin. Kamu bantu prepare Terus misalnya make up. kalau sudah waktunya kemalaman, terus pergi-pergi kan jamnya jadi singkat. Ya. Jadi kita kan mau quality time, jadinya singkat banget, cepet pulang gitu. Kemalaman kan nanti di mamanya ya jam 8 berangkat, jam setengah 9 sampai jam 10 udah balik. Ngapain Jam gitu loh. 10 itu udah di rumah atau baru balik? Ya kan namanya kalau kita pulangin cewek itu nggak beli malam-malam. Pagi sekali. Iya pagi sekalian, bisa nginep kan, besoknya pulang. Enggak lah. Enggak, biasanya kalau aku pulang biasanya jam 9 lah. Maksimal itu udah dari rumah udah balik. Jam 9 maka kamu sampai tempatnya kamu jajan sekali. Iya udah balik lagi, Beli ngapain snack kan? food lah. Ya kan buang-buang waktu daripada gitu kan. Ya. Kita nggak dapat quality time-nya, makanya nggak jadi. Itu yang pertama, ya kan, yang soal waktu. Kalau yang bohong itu Jarang lah ya, maksud di gebetan sering bohong. oh banyak, Banyak. sama yang itu juga banyak. Sama sebelum juga. Enggak. Oh, aku nggak tahu sih case-nya kalau yang Oh iya, ada. Itu di pipa itu. Bahaya. Nyebutin sendiri, takut sendiri. ini oversharing ya. Ya oversharing. Benar kan kabar Bawa. Friend. Jadi kayak contohnya nih hal dibohongin. Ya sama, kalau memang Aku mau tidur, enggak, ya itu juga sama sih, kalau tidur main game pada. enggak sama cowok lain kayak gitu biasanya. Oh, pemainan. Banyak kayak gitu. Terus misalnya aku lagi sakit gitu. Ternyata dia nggak sakit. Tapi nggak boleh dicenguin. Boleh cungin. Kok sama kayak? Kok masih inget dia? Ternyata disamperin, ya ada di tempat, terus balik lagi ke sana disamperin. Ternyata juga Lagi disuntik sama lagi di cowok sana, lain. iya, lagi sama cowok lain ternyata. Nah itu Iya. kecewa. Kalau memang kan masih gebetan sih nggak masalah. Cuma janganlah kayak gitu, namanya kan nggak PHP kan. Kalau misalnya memang nggak mau, ya udah ngomong nggak mau, udah kasih tegesin, sorry nggak bisa nih, Sel. Aku udah punya cowok atau aku suka cowok lain, beres gitu kan. Kalau memang nggak mau ya. Ya. Kalau Tapi memang kayaknya skill yang paling mahal itu adalah skill untuk berani bicara enggak. iya. Ya aku sih bilang enggak. Ya. Sama cewek misalnya ada yang suka, misalnya enggak suka, enggak suka beneran, jadi enggak ya enggak. Kalau aku sudah ada yang aku suka, tapi song. Ya itu kan emosional kan jadinya, emosi kan. Jadi kayak bener aku bisa nih sama ini, tapi kok nyarinya sulit gitu loh jalannya. Berarti setelah melalui pengalaman ini, bagusnya kamu jalanin aja berdua. Iya. Tinggal dilihat mana yang runtuh duluan. Enggak sih, malah nggak dapat dua-duanya. Jadi carinya gampangan aja. Salah. Iya serba salah, cowok tuh serba salah tuh. Cowok tuh serba salah. Udah. Oke, kita lanjut langsung aja ke poin kita, topik yang kedua, pengaruh dalam kehidupan sehari-hari, dunia kerja, relationship. Jadi kalau emosi itu penting nggak sih? Penting nggak ini sebelum yang poin ketiga nih ya. Emosi itu penting nggak buat sehari-hari? Penting nggak penting? Nah, yang kalau misalnya dia nggak penting, Penting ya untuk biasanya menyatakan apa ya, kesungguh-sungguhan. emosi ada ya, sungguh-sungguhan. Ada. Jadi misalnya kamu menganggap sesuatu itu penting. Misalnya jam ini deh, aku pakai bercandaan, aku lempar-lempar, kamu ngomel. Berarti kan aku bisa menilai bahwa ini jam tuh ada value-nya yang kamu hargain. Kalau kamu nggak menghargai, tak bohong juga nggak masalah. Ya semua bro, Lah iya. itu semua. Berarti itu kan menunjukkan bahwa emosi itu penting untuk kadang itu kayak ngasih tekanan bahwa ini ternyata penting gitu loh, Bapak. Misalnya kamu ada project ini. Tapi kalau nggak marah gimana? Kalau nggak marah, berarti kan nggak penting berarti. Emosi kan nggak selalu harus marah. Cuman kan ngomongnya beda daripada ngomong yang datar gini dengan ada tekanan sama nadanya itu kan jadi beda. Kalau orang kaya dibuang, nggak peduli, Ya udah berarti nggak penting. ya berarti kan marahnya emosi nggak penting. Lah ya, emosi itu keluar kalau itu menyangkut sesuatu yang kamu anggap itu berharga, paham nggak sih? Iya, betul. Betul loh. Ya, oke, berarti ada pentingnya itu ya. Iya. Kalau yang nggak pentingnya, Nggak pentingnya itu kalau misalnya kamu ngelihat orang itu ya kayak tadi mungkin ketemu teman-teman atau lingkungan kerja yang toksik, yang suka bully atau segala Ya, macam ya, gitu ya.
itu kan kita nggak harus nanggepin semuanya pakai emosi. Kalau kita udah tahu ya orangnya ini paling mancing-mancing doang supaya ke-trigger apa, ya udah. Tapi play it cool aja. tapi kata orang ya kalau lebih baik kayak lu itu skill kalau lu gak menanggapi orang-orang yang bully kamu. Jadi kamu emosinya tuh nggak langsung meledak gitu loh. Jadi kamu menanggapi dengan tidak menanggapinya gitu, paham nggak? Menanggapi orang itu dengan tidak menanggapinya. Ya, kamu jadi kan berkesan tidak mau menanggapi kan ini. Ya itu hal yang sulit dalam levelnya emosional ini ya, paling sulit. Nggak gampang kayak gitu soalnya. Apalagi yang kayak nge-trigger kan. Yang nge-trigger. Ya misalnya kalau aku tadi atau kamu itu biasanya nge-trigger itu nggak bisa di hold tapi langsung lebih baik menahan daripada mengeluarkan, menyampaikan emosi. Cuma kalau memang diperlukan, jadi kayak kalau menurut aku itu emosi itu sama sih, positif negatifnya. Positifnya mungkin lebih ke ini ya, mungkin emosi itu perlu karena ketika kalau kamu ya ini lebih dari kata tadi berbalik ya, ini ketika kamu dicaci maki, dikatain orang, direndahin orang lainnya. Tapi kalau kamu nggak membalas itu lebih malah kesannya lebih kamu diinjek-injek, ada mungkin orang berpikir kayak gitu kan sih. Kamu pas bakal diinjek-injek, ya perlu luapin lah emosi. Lebih tepatnya tuh kita kayak apa ya bahasa Indonesia, negesin gitu loh. Ya. Negesin itu apa ya bahasa Indonesia itu ya, menekankan kepada orang itu untuk mengingatkan jangan seperti itu kayak gitu ya. Tapi kalau emosinya berlebihan itu kan juga nggak baik. Dampaknya ya nanti bukan hanya di orang yang itu yang bully, tapi ke semuanya. Ketika mood orang itu jelek, itu kemana-mana jadinya. Misalnya aku marah sama aku, aku kesel nih sampai pulang, terus ketemu orang tua, ditanyain baik-baik, kita marah gitu. Apa sih gitu? Terus ketemu pasangan kita nanti dibercandain, kita baper kan marah, apa sih gitu. Nggak tahu lagi ada masalah apa kayak gitu kan. Itu jatuhnya nanti yang jeleknya itu emosi itu ke orang lain. Karena moodnya dia jelek harus ke orang lain. Tapi kita sebagai harus bisa kontrol. Nah, kontrol itu yang susah gitu. Jadi gimana caranya supaya kalian itu kalau marah ya udah marah aja ke dia, jangan ke orang lain. Itu merugikan orang lain. Dan orang-orang lain ini kan juga nggak ada salah sama kita kan gitu. Jadi ngapain kamu gitu? Jangan meluapkan emosi ke orang yang salah ya. Betul. Biasanya yang nggak ada hubungannya itu nggak penting ya. Iya betul gitu. Dan kalau di dunia kerja kan mungkin jawab kita sama atasan nih. Nah itu gimana kalau atasannya? Intinya kita misalnya nggak salah, tiba-tiba disalahin. Nah pendapat kamu gimana? Kan pasti emosi tuh. Oke, kalau di dunia kerja korporasi ya. Korporasi itu intinya cuma satu, menjilat. Dijilat orangnya? Iya menjilat. Ya, tapi kalau kamu disalahin nih, tapi kamu nggak salah, ya udah. Ya kamu cari tahu. Ini misalnya si bos ini sukanya pendekatannya kayak gimana. Cari tahu dulu. Pasti pertamanya masih susah kan. Lama-lama kalau kamu udah tahu celahnya, ya kamu jilat di situ. Oke. Kalau minta iPhone 16, ya dia bosnya kok. Paling dia minta jilatin dong jempol kaki saya. Fetis dong. Masih nyaranya ke sana. Nggak suka saya pikiran saya. Jilat jempol, kok fetis jatuhnya. Aneh. Nih, kok minta jempol yang jilat yang lain dong. Ya, tadi pokoknya kalau di kantor itu jempol pokoknya. Ya. kalian menjilat lah karena di kantor tuh nggak ada gunanya kalian bener atau salah. Ya, yang paling penting atasan. Ya ikutin aja cara main. Bukan itu kasarannya ya, tapi sebenarnya kalau ditekankan sendiri ya kita bekerja kan ikut orang ya. Atasan ini yang punya. Mau bener mau salah dia, kita harus ngikutin karena kita kan dibatasi sama dia nih. Mau disalah-salahnya apapun ya udah terima aja, makan aja tuh baiknya. Kalau misalnya kamu nggak kuat pindah, kalau kamu mau bertahan ya udah stay gitu. Karena kita nggak bisa melihat orang itu dari segi hanya sekedar kamu dimarahin atasan, baper marah terus pergi. Kamu harus mikirin dari duit itu juga susah pertama ya. Dari itu susah. Kedua itu gimana pun juga atasan, kita juga harus respect, menghormati keputusannya yang diambil meskipun kita benar tapi dianggap salah, kita harus respect sama dia. Ketika kita respect, bos pasti juga baik sama kita, nggak mungkin, itu pasti nggak mungkin karena dia pasti ngeliat dari hal yang itu, nilai itu. Dia kan pasti mikir, oh iya ini anak ini tak salahin ketika padahal dia nggak ngapa-ngapain ya, tapi kok dia nggak marah nggak apa, itu suatu nilai plus buat kalian. Tapi nggak mesti sih, kalau misalnya dia memang ya kita kan nggak tahu ya, kita nggak tahu. Cuma ada case kayak misalnya kamu disudutin memang supaya kamu keluar. Nah itu beda case, itu kan juga karena mungkin kinerja kita juga bercermin diri ya. Nggak selalu kinerja. Iya, tapi kan dislike.
Iya, bercermin juga. Kenapa kayak yang sama apa yang salah sama saya gitu kan? Iya, kamu harus bercermin juga. Kalau misalnya memang karena di dunia kerja itu nggak ada yang adil. Pasti kalian akan memang menemukan sisi yang tidak ya, adil. Jadi ada yang ditumbalin gitu. Iya, jadi jangan coba-coba untuk jadi orang yang apa ya namanya idealis lah. Ya. Bunuh idealis kalian kalau kalian udah bermoral. Betul. Oke, itu dunia kerja ya. Kalau misal ini kita ke dunia mana nih? Dunia lain nggak? Dunia lain. Relationship, hubungan, ke pasangan, gimana? Penting nggak? Kalau kita emosi, kalau aku penting sih emosi itu. Ya. Secara positif ya, itu penting. Pentingnya karena ketika nanti pasangan kita mungkin salah jalan, ya bisa salah jalan. Kita tetap ngasih suatu, bukan emosi yang meledak-ledak ya, ini lebih ke emosional yang lebih intens, mendidik ke dia gitu loh. Edukasi ke dia, jadi kayak kita kembali lagi negesin ke dia kalau ini salah. Ya dong, kalau misalnya kamu ada yang pasangan kamu ke jalan yang salah, tersesat gitu ya, kan nggak mungkin kita nggak marahin dia, itu salah. Apa kamu biarin aja, nggak mungkin. Itu justru kita nggak sayang sama pasangan. Contohnya tersesat itu kemana biasanya? Misalnya nih, sudah married tapi masih dugem, anak nggak diurusin, rumah nggak diurusin. Berarti kalau anak diurusin dugem nggak apa-apa? Bukan, maksudnya lakukan tanggung jawab. Sama kamu tapi enggak juga, maksudnya ini kan pokoknya jangan lupa tugas bagi ibunya aja, ya harus gitu. Mau dugem nggak masalah, bebas. Berarti nggak masalah. Nggak masalah, yang penting cuman tugasmu kewajiban, terus juga bisa jaga diri. Ya kan, kalau kamu kemana-mana jaga diri, nggak mungkin kan kamu udah married tapi kamu udah tiba-tiba dikasih minum sama cowok terus pergi sama cowok, itu juga nggak baik. Ya sewajarnya aja, sebenarnya dugem itu positif vibes, cuma orang-orang tertentu aja yang bikin itu negatif. Ya kan cuma dengerin musik, minum dikit ya udah selesai, itu juga nggak mabuk kan? Nggak positif kan? Buat Evan aja nggak masalah sebenarnya. Tergantung orangnya, sama teman-temannya. Di situ kan banyak setan kan. Banyak setan tidak minum, kasih lagi. Jadi intinya bagus atau tidak akhirnya? Kebanyakan tidak tadi. Apanya? Emosinya. Enggak, kamu tadi dugem. Ya kan tergantung dari orangnya kan. Kalau selama di sana positif ya nggak ngapain ya, baik-baik aja nggak masalah. Ya kan? Cuma negatifnya kan karena itu aja dari teman-teman. Ya kan? Ya. Itu ya contohnya seperti itu. Kalau misalnya di suatu hubungan ya, jadi emosi itu tetap ada. Tapi sewajarnya aja, nggak boleh main tangan. Bagi kita cowok nggak boleh main tangan cewek. Ya, ingat mama kita, ya main kan? perkataan aja. Main perkataan aja, udah ngobrol aja baik-baik. Jauhi kata-kata kasar juga, menyinggung. Berarti kamu ini pintar apa bahasanya? Kamu ini pintar? Iya. Gimana maksudnya nih? Kalau misalnya kamu mau ngomong sesuatu yang kan nggak boleh ngomong yang kasar atau ya boleh kasar kan bagian mesti ngingetin kalau misalnya contoh ini ya kamu kok pinter banget enggak gitu tuh maksudnya ya. Boleh karena kalau misalnya nggak ada emosi kan kayak hamba kan ya nggak ada sing kan harus lengkap kan kayak 4 sempurna kan kalau nggak ada emosi juga nggak lengkap justru aneh dong kalau orang pasangan yang melakukan hal salah tapi pokoknya biasa-biasa aja. Iya. Nanti bisa jadi itu dibuat alasan juga buat hubungannya terlalu flat, aku cari yang cari lebih yang nantang. Saya suka ditampar-tampar, suka dipecut. Sana lagi ini. Saya nggak suka dengan pikiran saya ini. Oke, gimana kalau kamu relationship ini kita bentar lagi mau tutup nih. Relationship mau tutup pacarannya maksudnya emosi. Ya penting. Ya balik lagi. Semua itu akan ada penekanannya kalau orang itu merasa itu penting. Gitu aja. Jadi tinggal dilihat kira-kira penekanannya daerah mana ya berarti itu yang penting. Oke, siap. Berlaku untuk semua ya. Oke. Berarti solusi, jadi kayak misalnya solusi apa yang bisa kamu sampaikan ke teman-teman soal yang topik kita hari ini? Terakhir. Penguasaan diri sih sebenarnya kalau emosi. Penguasaan diri ya. Iya. Mau di lingkungan kerja, mau relationship, mau yang tadi misalnya ada pembuli atau takut dicap sebagai orang yang nggak ada power, ya itu kan kita harus belajar gimana caranya. Oke, jadi kita harus mengendalikan diri. Iya, gimana caranya kita bisa mengontrol emosi, bukan kelihatan lemah tapi kelihatan ya kita memang memutuskan untuk tidak menanggapin, itu kan beda. Orang-orang nanggap kita jadi lemah sama orang jadi apa ya? Kalau nggak mempan gitu loh. Ya, beda kan? Beda. Ya mungkin kalau sehari-hari ya lebih aja ya. Pertama yang mengendalikan diri tadi, kedua lebih sabar. Ya. Lebih sabar, terus jangan terpancing. Ya. Marah boleh, tapi pelampiasannya nggak boleh ke orang lain. Ya.
terus kontrol emosi dari segi apapun, emosi soal keuangan, tentang hubungan, soal keluarga, pertemanan, semua harus bisa ngendaliin ya. Jangan sampai orang lain jadi korban karena emosi dari kita. Oke, sudah belajar banyak pada hari ini. Luar biasa ya kan, haleluya. Mungkin kita lanjut ke stage berikutnya ya. Kita seperti biasa, kita bakal ada suatu permainan yang menarik buat kalian. Oke. Ini bakal kita permainannya lebih mendidik lagi ya mungkin. Kita kasih ya bonus lah nanti buat kalian. Nanti kalian lihat aja. Kalau nggak gitu kalian nggak lihat sampai pagi. Oke, kita akan bakal ganti stage. Oke ya. Kamu dong. Mari kita pindah ke stage 1, 2, 3. Oke, hari ini ada permainan apa nih Jo? Seperti yang kalian lihat, di sini ada karet. Karet. Iya. Oke. Untuk apa nih karetnya ini? Kalian penasaran? Iya dong. Karetnya. Iya dong, saya juga. Kita langsung lihat aja ya. Oke. Let's go. Gimana tuh tadi permainannya? Keren banget tuh. Gimana tuh caranya? Jadi ini simpel aja ya, aku tutorin nih. Nih, oke. Jadi caranya kita tarik dulu. Oke, kayak gitu. Terus kalian tarik ke bawah. Oke, tarik bawah. Oke, jempol ya. Jadi seperti ini kita tarik ke bawah. Oke. Terus telunjuk kalian ambil satu nih. Oke. Jadi habis ini turun ke bawah, kita ambil pakai telunjuk kita. Oke. Terus kalian boleh apa ya? Boleh kreativitas kalian lah. Ya, jadi kalau yang kayak tadi kita pura-pura gigit, tas kayak putus gitu ya. Oke, kayak putus. Jadi gini, kita hubungan nih putus ini. Oke. Kelihatan putus. Oke, terus yang setelah itu kita lepas aja. Nah, keluarin kayak gitu. Oke, simple banget. Oke, kita udah kembali lagi di stage ini dan hari ini sudah terhibur semua kan? Ya. Terima kasih buat saudara-saudara sudah nonton, teman-teman semua, teman keluarga semua, pacar semua, kakak ibu, pacar nggak punya sih. Oh ya, mantan, maksudnya saya mantan, nonton juga ya. Mantan thank you. Mantan pacar, mantan. Ya mantan apa aja lah intinya. Pokoknya thank you sudah nonton. Jangan lupa program kita yang baru dong. Subscribe. Ingetin ke penonton juga dong program kita yang baru. Iya. Jangan lupa ada program baru. Kita akan membahas ini tentang relaksasi aja untuk lebih fun lagi. Thank you sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe dan sampai jumpa. See you. Aduh, saya pusing nih. Pusing kenapa, bro? Banyak masalah kerjaan, masalah ada hubungan sama orang lain juga. Aduh, kira-kira ada solusi nggak? Mau solusi nih? Ya. Ada dong. Gimana dong? Apa tuh? Kamu tahu nggak kalau di Psychologic ada program baru? Wow, apa tuh? Ada dong. Mau tahu nggak? Iya. Tahu dong. Oke. Programnya adalah Let's Be Sweet. Wow. Tahu nggak Let's Be Sweet apa? Tahu. Program baru ya pasti. Program baru dong. Oke. Jadi di sini bakal kita bahas. Kan kita namanya orang kan manusia kerja sumpah, terus percintaan juga kan ya pusing semua ya. Kita di sini bakal fun-fun aja nih. Oh, yang fun ya? Enggak fun. Kenapa nih? Tahu nggak tahu. Kamu tahu nggak? Aku pegang apa ini? Steam Deck. Bukan dong. Game konsol dong. Nanti di Let's Be Sweet ini kita bakal membahas game-game yang ada di konsol. Oke, yang di konsol. Jadi tentunya buat kalian yang mungkin lagi penat bisa nonton nih program baru kita. Jadi gimana? Mau nyoba? Nanti mau dilihat? Kayaknya penasaran. Nah, penasaran ya? Oke deh. Oke. Jangan lupa saksikan kita nanti di Psychologic. Nama programnya apa? Let's Be Sweet.